Klasifikasi ikan buntal. Kingdom Animalia, kelas Pisces, subkelas Telustae, famili Tetraodontidae, filum Chordata, subfilum Vertebrata, ordo Pleognathi, genus Tetraodon, spesies Tetraodon lunaris. Ikan buntal adalah ikan yang bertubuh bulat dan dapat mengembang apabila disentuh. Ikan ini termasuk hewan bertulang belakang atau vertebrata yang sangat beracun kedua di dunia setelah katak emas beracun. Racun yang dimiliki ikan buntal disebut tetradotoksin. Bagian tubuh ikan buntal yang mengandung racun adalah hati, ovarium kulit, dan usus halus. Racun ikan buntal tahan terhadap panas dan juga racun non-protein yang larut dalam air. Tubuh ikan buntal mampu mengembang 3 kali lipat dari bentuk tubuhnya seperti balon dan mengeluarkan duri tajam. Hal ini dilakukan untuk melindungi diri dari predator yang akan memangsanya. Selain itu, ikan buntal ini juga memiliki racun yang terkandung di dalam tubuhnya. Ikan buntal umumnya dapat tumbuh hingga memiliki panjang 20-30 cm dan mencapai panjang maksimum 50 cm. Ikan buntal hidup di perairan tropis dan tidak dapat ditemukan pada perairan zona sedang dan dingin. Ikan yang terdiri dari 120 spesies ini rata-rata berukuran kecil, tetapi beberapa spesies memiliki panjang lebih dari 100 cm. Pada siang hari, ikan buntal bersembunyi di balik karang lalu pada malam harinya mencari makanan. Ciri morfologi dari ikan buntal yaitu memiliki gigi yang tajam, memiliki racun tetrodotoksin pada durinya, mampu mengembang dan mengeluarkan duri-duri tajam, memiliki sirip punggung, memiliki sirip bawah, dan bentuk tubuh membulat. Cara mengolah ikan buntal yaitu dengan memotong bagian sirip pada ikan buntal, lalu memotong bagian kepala pada ikan buntal untuk memisahkan bagian kulit dengan daging pada ikan buntal. Untuk memisahkan kulit dengan daging pada ikan buntal ini dibutuhkan ketelitian. Lalu membersihkan daerah kepala dan memotongnya sampai bagian lambung. Setelah itu dibersihkan sampai bersih. Bertentangan dengan apa yang terlihat, ikan buntal tampak seperti balon. Yang terdapat di dalamnya bukan udara, melainkan air. Yang mereka lakukan adalah mengambil air ke dalam mulut mereka dalam seteguk besar air dan mereka memompanya ke dalam perut mereka. Dia adalah Elizabeth Brainerd, ahli biologi dan pakar ikan buntal di Universitas Brown. Mereka melakukannya di mana saja, 10 atau 15 kali sampai mereka mengembang sepenuhnya. Dan akan menjadi bola berduri yang sangat besar. Seperti yang kita duga, ini memerlukan ilmu biologi yang cukup canggih, semacam akordeon. Lipatan-lipatan ini penting karena ketika perut terisi dengan air, ia dapat mengembang tanpa pecah. Ikan buntal banyak mengembang hingga 3 kali ukurannya. Itu seperti jika manusia rata-rata bisa mengembangkan pinggangnya hingga keliling 3 meter. Tetapi ada kelemahan dari keterampilan luar biasa ini. Brainerd curiga bahwa perut ikan buntal benar-benar kehilangan kemampuan untuk mencerna makanan, yang berarti usus mereka yang bekerja. Mengingat pentingnya mekanisme pertahanan ini, mereka melepaskan manfaat memiliki perut di mana pencernaan ini dapat dimulai. Lalu bagaimana dengan perutnya? Itu hanya salah satu dari banyak kemampuan dari ikan buntal. Misalnya mereka memiliki otot khusus yang tidak akan ditemukan di sebagian besar ikan lainnya. Beberapa di mulut mereka yang memompa semua air ke perut mereka, beberapa di kerongkongan untuk menutup perut mereka seperti penyumbat saluran saat penuh, dan beberapa di pangkal perut yang berkontraksi untuk memeras air ketika mereka siap mengempis. Tetapi apa yang tidak akan kamu temukan di dalamnya bahkan lebih aneh. Ada beberapa karakter yang sangat membantu dalam kemampuan mereka untuk mengembang, dan mereka tidak memiliki tulang rusuk dan tidak memiliki pelvis.
Dengan kata lain, ikan buntal pada dasarnya adalah tulang yang hilang. Dan itu hal yang baik, karena kalau tidak, mereka akan menghalangi inflasi. Pada kenyataannya, menurut Trainer, jika tidak ada tulang yang hilang, ikan buntal mungkin tidak pernah berevolusi seperti ini sejak awal, dan itu akan memalukan, karena mengembang benar-benar merupakan pertahanan yang baik. Ada salah satu studi lama di mana peneliti menyaksikan burung memancing. Burung-burung menangkap 11 ikan buntal, tetapi mereka menjatuhkan hampir setengahnya karena ikan mulai mengembang. Tetapi, yang lebih mengejutkan adalah burung-burung yang ditinggalkan dengan paruh kosong mungkin lebih beruntung. Karena ikan buntal memiliki pertahanan yang lebih kuat di lengan mereka. Tubuh mereka dicampur dengan neurotoksin yang disebut tetrodotoksin. Itu 1.200 kali lebih beracun daripada sianida, sehingga dapat membunuh 30 manusia dewasa. Begitu beracunnya, sehingga ikan buntal merupakan vertebrata paling beracun di dunia. Yang paling mengejutkan, kita, manusia, kita benar-benar memakannya. Di Jepang, ikan buntal sebenarnya adalah kelezatan yang disebut dengan fugu, yang hanya bisa disiapkan oleh para koki yang terlatih.